Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan penurunan nilai. Jadi, untuk penurunan nilai itu merupakan suatu kerugian yang diukur berdasarkan adanya selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai saat ini yang diakibatkan adanya estimasi arus kas masa yang akan datang yang sudah didiskontokan menggunakan suku bunga efektif. Jadi setelah nilai tercatat itu dikurangi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, itu dengan melakukan pencadangan, maka beberapa kerugian itu akan diakui dalam laporan laba rugi. Pada saat periode berikutnya, jika jumlah kerugian itu mengakibatkan adanya penurunan nilai berkurang, maka kerugian dari penurunan nilai tersebut itu harus segera dipulihkan. Maka adanya pemulihan itu tidak boleh mengakibatkan adanya nilai tercatat pada suatu aset keuangan melebihi dari biaya perolehannya. Jumlah pemulihan dari aset keuangan itu diakui pada laporan laba ruginya. Ini. Jadi untuk penurunan nilai dari aset keuangan itu tidak catat atau diakui berdasarkan biaya perolehannya, meliputi di dalamnya ada investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta ada pinjaman yang diberikan dan juga berdasarkan pada piutangnya. Untuk aset individual yang signifikan, langkah yang harus diambil yaitu dinilai secara individu berapa nilai dari aset tersebut. Jika tidak ada bukti terjadinya penurunan nilai, maka saat penilaian individu itu harus dinilai dalam kelompok yang sama dari karakteristik resiko individunya, dari resiko kreditnya tadi. Sedangkan untuk penilaian kelompok, untuk kelompok aset keuangan yang sejenis yang nilainya tidak signifikan secara individual, itu tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individualnya. Maka jumlah kerugian dari penurunan nilai tadi diukur sebagai selisih, ini kan yang saya sebutkan antara nilai tercatat aset dengan nilai saat ini dari estimasi arus kas masa yang akan datang yang diestimasi menggunakan sikat suku bunga efektifnya. Ini untuk penurunan nilai. Jadi ketika ada penurunan nilai secara wajar atas suatu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, baik itu diakui secara langsung dalam ekuitas dan juga sudah ada bukti bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas itu harus dikeluarkan dari ekuitas dan harus masuk dalam laporan laba rugi. Maka kerugian penurunan nilai yang ada pada laporan laba rugi tadi itu diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual. Jika periode berikutnya untuk nilai wajar instrumen tadi diklasifikasikan dalam kelompok yang tersedia untuk dijual, itu nilainya meningkat, maka ada kerugian penurunan nilai tadi harus dipulihkan. Dari mana? Di laporan laba ruginya. Oke, setelah di penurunan nilai, materi selanjutnya terkait dengan instrumen keuangan kas dan piutang, yaitu instrumen kas. Ada dalam buku Dwi Martani halaman 182. Jadi, sebagaimana Anda tahu, kas itu merupakan aset keuangan yang sifatnya itu paling liquid. Kenapa? Karena dari kas itu dapat digunakan untuk bisa membayar dari semua bentuk transaksi keuangan entitas. Entitas itu kalau tidak ada kas, maka dari entitas itu tidak bisa berjalan. Maka tugas dari suatu manajemen perusahaan itu harus menjaga dari jumlah kas agar kas itu bisa memenuhi operasional perusahaan. Jika kas yang dimiliki oleh perusahaan itu turun, maka
kegiatan operasionalnya akan terganggu. Tapi juga kalau kelebihan kas itu akibatnya apa? Perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan kas. Karena apa? Karena berarti di sini untuk operasional perusahaan kan tidak maksimal karena kasnya terlalu banyak. Ada kas itu contohnya apa sih? Ya, uang tunai yang ada di perusahaan, ada lagi tabungan yang ada di bank yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Tapi ada sifatnya setara kas. Setara kas itu kalau jatuh tempo dari suatu investasi itu dikategorikan maksimal 3 bulan. Maka itu juga disebut dengan setara kas karena sifatnya liquid. Karakteristik satunya itu harus jatuh tempo maksimal 3 bulan. Karena kas itu sifatnya liquid, jadi sangat mudah sekali untuk dipindah tangankan atau berpindah tangan, maka ada pengendalian atas kas. Pengendalian atas kas itu dilakukan dengan cara pertama ada pemisahan tugas. Jadi dari yang menerima uang dan juga mengeluarkan itu harus orang yang berbeda. Jadi untuk otorisasi dengan pembayaran maupun atau penerimaan kas itu harus 2 orang yang berbeda. Jadi ini semua juga harus disesuaikan dengan kemampuan dari suatu entitasnya. Kalau entitas yang besar, maka ada pemisahan tugas itu harus ada unit yang terpisah. Kalau kecil, maka yang idealnya bagaimana? Harus ada cross check, ada kontrol dari manajemen kepada pengelola kas tadi, sehingga tidak ada penyelewengan. Terus selain itu, ada penggunaan brankas untuk menyimpan kasnya, dan brankas itu tidak boleh dipegang oleh bagian keuangan. Ini bisa misalkan ke direkturnya atau direksinya, dan yang bisa mengambil kuncinya dari direksinya itu jangan dari bagian keuangan. Dan juga ada pemisahan rekening penerimaan dan juga pengeluaran. Jadi antara penerimaan dan pengeluaran itu rekeningnya berbeda. Dan antara yang memegang dengan nama rekening itu juga orang yang berbeda. Pengeluaran dilakukan melalui bank dengan cek kalau jumlahnya besar. Sehingga di sini ada pengendalian untuk pencatatannya. Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Jadi untuk penerimaan kasnya ini dimaksimalkan, kalau jumlahnya besar ya gunakanlah cek. Dan juga atau menggunakan transfer antar bank. Juga penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Misalkan ada petty cash-nya dalam suatu perusahaan itu. Jadi operasional itu tidak langsung menggunakan cek enggak, tapi ada sistem dana kas kecilnya. Dan juga penghitungan rekonsiliasi untuk pencatatan perusahaan dengan rekening koran. Ada penyamaan berapa fisik yang ada di perusahaan dan juga berapa yang ada di bank. Itu untuk pengendalian kasnya. Oke, karena ada sistem impres kas kecil, berarti ada dana kas kecil dalam suatu entitas tersebut. Kas kecil itu difungsikan untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan pengeluaran kas dalam jumlah kecil di suatu entitas. Maka jumlahnya itu disesuaikan dengan besar kecilnya suatu entitas. Dan juga kebutuhan yang digunakan dalam suatu entitas. Ada 2 pencatatan dengan metode kas kecil itu, yaitu dengan sistem impres maupun dengan sistem fluktuasi. Kalau yang impres yang pertama, dana yang dipertahankan itu tetap. Jadi misalkan pada awal itu dibentuk dana kas kecil jumlahnya 5 juta. Maka pengeluaran itu akan dibuat bukti pengeluaran, tetapi di situ tidak ada jurnal dalam setiap pengeluarannya. Jika jumlah kas kecil itu habis, maka dilakukan penggantiannya tadi sejumlah dana yang terpakai. Misalkan 5 juta, yang terpakai 3 juta. Berarti nanti pengisiannya lagi 3 juta agar menjadi jumlah menjadi 5 juta. Pada saat penggantian akan dibuat jurnal terkait dengan pengeluaran tersebut. Pengeluarannya tadi berapa? Dan juga akan mengurangi kas pada perusahaan.
Jadi pada saat terjadinya penggantian saldo jumlahnya itu sama. Misalkan 5 juta kan dana kas kecil pertama kali, terus ada pengeluaran sebanyak 3 juta. Maka untuk penggantian kembali itu jumlah pengeluaran tadi 3 juta terus ditambahkan jumlah kasnya itu sebesar 3 juta agar saldonya kembali ke 5 juta. Sedangkan untuk fluctuation system itu untuk dana kas kecilnya tidak ditetapkan. Sehingga di sini saldonya itu akan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk penggantiannya tidak didasarkan jumlah yang terpakai. Misalkan untuk pertama kali pembentukan tadi 5 juta. Setiap bulan itu akan ditambahkan dana nilainya yang sama. Sama 5 juta tanpa memperhatikan berapa jumlah yang terpakai. Maka saldonya di sini juga akan berubah-ubah. Dan juga dengan metode fluktuasi itu setiap kali ada penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil itu akan dibuat jurnal. Itu bedanya antara sistem fluktuasi maupun sistem impres. Contohnya di sini ada terjadi transaksi di bulan Desember 2015. Jadi Melisa itu mempunyai kasir untuk mengelola pengeluaran kas kecil, kas untuk pembuatan operasi entitas. Entitas itu menggunakan sistem kas dana kas kecil, kasnya sebesar 10 juta. Di sini entitas menetapkan jumlah minimal kas kecilnya sebesar 1 juta rupiah. Jadi ada beberapa pengeluaran yang ada dalam dana entitas tersebut. Di sini Anda diminta untuk membuat menghitung dana kas kecil dengan menggunakan sistem impres ataupun dengan menggunakan sistem yang fluktuasi. Jadi pertama dana yang terpakai itu jumlahnya berapa? Dilihat di sini, ini kan. Sistem impres. Pertama pada saat terjadinya pembentukan dana kas kecil 10 juta. Nih. Ada untuk sistem impres ada dibuat jurnal. Tadi sistem impres ketika ada pengeluaran dana kas kecil itu tidak ada jurnal. Sebagaimana Anda tahu, ada pengeluaran di tanggal 1, tanggal 10, tanggal 12, dan tanggal 15. Di sini tidak dibuat jurnal. Tetapi untuk sistem fluktuasi dibuat jurnal berdasarkan transaksinya tadi. Membayar konsumsi honor tenaga tidak tetap 10 Desember sebesar 2.500.000. Konsumsi rapat pada Kasdi Bank sebesar 500.000. Honor tadi 2.500.000 nih. Dibuat jurnal. Tapi kalau sistem impres tidak dibuat jurnal. Selanjutnya di tanggal 15 membayar biaya pemeliharaan 15 Desember sebesar 2 juta. Tidak dibuat jurnal. Sedangkan di sini ada jurnal sebesar 2 juta, biaya pemeliharaan sebesar 2 juta. Pada saat pengeluaran tersebut, entitas tidak membuat jurnal, namun tetap membuat dokumen pengeluaran. Kemudian di tanggal 20 Desember itu dilakukan penggantian dana kas kecil. Dana yang terpakai totalnya berapa sih? Hitung. 5, ini 3 juta, 3 tambah 3, 6 kan, 6 tambah 2, 8 juta. Jadi yang terpakai sejumlah 8 juta. Maka dengan sistem impres ini di tanggal 20 ya ini ya, 20 bukan 15. Ini ada penggantian dana kas kecil. Jadi semua pengeluaran yang tadi dibuat jurnal, ada konsumsi, honor, transport, pemeliharaan pada kas kecil. Jadi ada penggantian sebesar 8 juta. Sehingga di tanggal 20 tadi, 20 ya bukan 15 di sini, ada kas kecil pada Kasdi Bank sebesar 8 juta. Jadi besarnya dikeluarkan itu berapa? Oh, 8 juta. Tetapi dengan sistem fluktuasi, itu pada saat pengisian kembali dana kas kecil, itu tidak dibuat jurnal. Langsung dibuat jurnalnya berapa jumlah yang terpakai. Ini kan udah kan? Oke, di tanggal 20-nya itu langsung ditambah aja. Oh, 10 juta. Jadi bukan selisihnya. Kalau fluktuasi untuk pengisian dana kas kecilnya ya sebesar pertama kali dana kas kecil itu berapa isinya. Itu akan diakumulasi selanjutnya. Anda bisa membedakan untuk sistem impres dan sistem fluktuasi. Selanjutnya ada rekonsiliasi kas bank untuk mengoreksi, untuk ada
mencocokkan antara catatannya ada di perusahaan dengan catatannya ada di rekening bank. Tujuannya apa? Untuk bisa mengurangi potensi adanya kesalahan pencatatan dan juga untuk mengurangi ada potensi kehilangan uang di perusahaan. Dilakukannya kapan? Pada setiap akhir pelaporan. Maka kalau perusahaannya baik, maka pengendalian saldo kasnya itu harus dilakukan setiap bulan. Nih perbedaannya untuk antara saldo rekening di bank dengan saldo kas menurut entitas. Biasanya ada selisihnya itu karena ini. Penerimaan kas yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Misalkan di sini ada piutang yang langsung ditransfer kepada bank, tapi di perusahaan belum dapat rekening koran. Jadi ada selisih di sini. Penerimaan yang dilakukan oleh entitas namun belum disetor oleh entitas atau sudah disetor namun belum dilihat dalam rekening koran di bank. Ini namanya setoran dalam perjalanan. Jadi perusahaan itu sudah menerima pembayaran piutang dari perusahaan lain, tetapi di situ belum disetorkan ke bank. Jadi udah ada penambahan di kas perusahaan, tetapi di kas banknya belum, setoran dalam perjalanan. Kalau yang pertama di outstanding check. Yang ketiga, ada pengeluaran yang dilakukan oleh bank namun belum diketahui oleh entitas. Contohnya apa? Oh, ada biaya bank. Ini kan tahunya ketika entitas sudah mendapatkan rekening koran. Pengeluaran yang dilakukan oleh entitas namun belum diambil oleh pemegang cek. Misalkan ada pembayaran hutang, ada pembuatan cek, tetapi pemegang ceknya belum mencairkan cek tersebut. Jadi di saldo hutang perusahaan sudah berkurang, tetapi saldo di banknya belum. Karena apa? Karena ceknya belum dicairkan. Kesalahan mencatat dapat terjadi baik bank maupun oleh entitas. Jadi di sini ini ada 5 poin yang merupakan kesalahan yang terjadi dalam suatu entitas. Itu ada di halaman 189 buku Dwi Martani. Jadi untuk penyajian kasnya, kas itu dalam laporan keuangan itu disajikan dalam kelompok aset lancar. Urutannya di paling atas. Kenapa? Karena kas itu merupakan aset yang paling liquid. Namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS 1 itu justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah. Kenapa? Karena standar akuntansi itu tidak mengatur untuk penyajian kas dalam laporan keuangan. Sehingga di sini semua keputusan diserahkan kepada manajemen dari entitas itu sendiri. Pengungkapannya, informasi rincian kas itu menjelaskan ada CALK. Itu rincian kas yang dimiliki dari setiap komponen. Pertama, kas. Saldo kas dalam bentuk uang tunai di perusahaan. Oh, kas itu merupakan saldo yang ada di perusahaan. Bank, saldo di rekening bank. Deposito, saldo deposito yang memenuhi kriteria sebagai kas ataupun setara kas. Dan juga ada penjelasan lain. Oke, ini pertanyaan 3 pertanyaan yang saya ambilkan dari buku Dwi Martani. Silakan di sini Anda kerjakan untuk latihan di pertemuan ini. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang dari 3 pertanyaan ini akan saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.